Bagaimana mungkin masih ada segel dewa jahat di dahi Master Klan Yuan Shen? Murid ini benar-benar tidak bisa melihatnya. Apakah kamu tuan atau dewa jahat? Jika kamu adalah tuan, bagaimana kamu bisa menggunakan seni takdir dewa jahat? Guru, apa yang akan kamu lakukan dengan jatuh dan bereinkarnasi? Chu Jiangye menatap Xiao Yan, matanya penuh kebingungan, tetapi Xiao Yan menatap wajah yang tidak dikenalnya di depannya. Dia tidak memiliki pasang surut emosi. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak yang kamu katakan. Apakah kamu takut padaku? Xiao Yan memiliki tubuh 100.000 dan tampilan yang sombong. Meskipun dia memiliki sedikit cara saat ini, dia masih bertekad. Selama dia tidak takut, akan ada titik balik bahkan dalam situasi putus asa. Menghadapi Yao Nantian, ketiganya. Dia tidak pernah memiliki rasa takut pada awalnya. Ini adalah keyakinannya dalam pertempuran ini. Sebelumnya, kekuatannya tidak cukup kuat, jadi dia bersembunyi di berbagai dunia dan diam-diam meningkatkan kekuatannya. Hingga saat ini, meskipun dia belum mencapai level yang cukup kuat, Xiao Yan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Dia bisa bertarung sendiri. Bahkan pada titik pertempuran ini, Xiao Yan tidak mengeluarkan pot dewa bermata 9, dan tidak meminta bantuan dari para senior. Haha, menurut Anda bukan lagi reinkarnasi dari Tuan yang pernah berada di puncak dunia. Anda seperti sampah. Memang, saya pikir ketiga sampah ini dapat membunuh Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar sampah. Sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya dengan kekuatan seperti itu. Apakah Anda pikir saya adalah mereka? Kalau begitu Anda salah. Chu Jiangye berdiri dengan kedua tangannya disatukan, menyeret pena kelahiran kembali dengan satu tangan. Sambil berbicara, dia menulis goresan lain. Melihat dari kejauhan, jelas bahwa penghinaan Chu Jiangye jatuh di depannya, dan goresan horizontal dan vertikal ini muncul di tubuh Xiao Yan. Begitu pukulan itu jatuh, napas Xiao Yan melemah dalam sekejap, dan tubuhnya runtuh inci demi inci. Karena dia tidak bisa mengendalikan diri dan ingin menghancurkan dirinya sendiri, Xiao Yan memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuh Yuan Shen setinggi 100.000 kaki miliknya sudah tidak stabil. Tidak diketahui berapa kekuatan Chu Jiangye saat ini, tetapi dia tampaknya lebih kuat dari 3 sebelumnya. Sosok besar itu terhuyung beberapa langkah sebelum dia stabil. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan semangat juang, dan tepat ketika dia akan menyerang. Tiba-tiba, embusan angin kencang bersiul lewat, dan ekspresi Chu Jiangye. Semua berubah sedikit, dan tiba-tiba sebuah palu besar yang menutupi langit dan matahari muncul di udara. Lengkungan di sekitarnya terbungkus dalam busur listrik dan menghantam ke arah Chu Jiangye. Tulisan di depannya menghilang, dan pada saat yang sama, tekanan pada Xiao Yan juga menghilang. Ketika palu raksasa itu jatuh, pena kelahiran kembali milik Chu Jiangye Shouzong mengetuk dengan ringan 4 kali. Pena itu berubah menjadi 4 titik tinta, lalu membesar tanpa batas, menghalangi palu raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Ledakan. Suara itu bergema sesaat, dan dampak yang terbentuk oleh tabrakan itu menyapu kekosongan lagi. Dan tunggu dunia luar keluar dari sini. Sebuah suara yang penuh dengan keagungan mutlak. Itu meledak dalam kekosongan ini. Aku melihat sebuah sosok tiba-tiba muncul. Kemudian berubah menjadi pelangi panjang lurus, dan menginjak palu raksasa itu dengan keras dari atas ke bawah, dan 4 titik tinta yang bertabrakan dengannya hancur berkeping-keping. Dewa ekstrim, Pangeran. Setelah melihat sosok di palu raksasa itu, Yao Nantian berkata bahwa dia tampak sangat familiar. Mengenalinya sekilas.
Siapa aku? Aku hanyalah lawanku yang kalah. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian untuk membiarkan Ben Yanluo keluar, tetapi pangeranmu tidak cukup. Xiao Yan melihat sosok yang tiba-tiba muncul dan berpartisipasi dalam pertempuran. Alisnya sedikit mengernyit, "Senior, ini tempatku. Kuharap kau tidak ikut campur. Aku masih bisa berdiri." Tepat saat pangeran hendak menekan Chu Jiangye lagi, suara Xiao Yan tiba-tiba keluar. Saat ini dikatakan, Yao Nantian dan dua orang lainnya sedikit setuju. Mereka tidak tahu dari mana Xiao Yan mendapatkan kepercayaan dirinya. Meskipun dia memiliki banyak cara, sungguh luar biasa bahwa dia bisa bertarung sampai titik ini dan bahkan menahan serangan 3 orang kuat tingkat 5. Dan jelas bahwa Xiao Yan sudah berada di ujung kekuatannya. Jika dia bertarung lagi, dia tidak akan yakin menang. Tetapi jika dia takut bertarung, aku benar-benar meragukan apakah dia adalah reinkarnasi dari Tuan. Sekarang tampaknya hanya Tuan yang memiliki temperamen seperti ini. Pangeran sama sekali tidak meragukan Xiao Yan. Dia segera melangkah mundur, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Xiao Yan tidak mengenali perintah pangeran, tetapi pangeran juga dapat berpikir bahwa itu seharusnya menjadi kartu truf dan mundur yang diatur oleh ratu untuknya. Namun kini Xiao Yan belum kehabisan amunisi dan makanan, dan ia telah belajar sesuatu dari pertempuran ini. Pertempuran ini bukan hanya pertempuran, juga bukan terobosan dalam kekuatan, tetapi terobosan dalam kondisi pikirannya yang memungkinkannya untuk benar-benar memasuki jajaran yang kuat. Menghadapi malam yang putus asa, Beijing adalah jalan keluar, dan sang pangeran juga merupakan jalan keluar, tetapi Xiao Yan tidak memilih, tetapi memilih untuk bertarung sendirian. Jika suatu hari tidak ada jalan keluar, bagaimana saya harus melarikan diri? Terus berlari. Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa bertahan jika tidak ada jalan keluar. Bagaimana dengan level kelima? Aku tidak akan dibunuh. Segel hati Yuan Shen berkedip-kedip di antara alis Xiao Yan. Tepat saat matanya terbuka dan tertutup, segel di dahinya mengeluarkan suara berderak. Bang! Segel bintang pertama hancur. Kemudian bintang kedua dan ketiga tahunku juga akan bertarung denganmu. Jika kau ingin membunuhku, kau harus menanggung amarahku. Kau tunggu aku mengambilnya. Segel hati Yuan Shen yang berkedip-kedip di antara alis Xiao Yan hancur saat ini. Kekuatan luar biasa melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap ini, tubuh Yuan Shen super raksasa Xiao Yan berubah menjadi sejuta kaki. Hampir seluruh kekosongan ditempati olehnya, dan salah satu matanya seperti bintang. Raksasa yang begitu besar, bahkan Ye Beijing dan monster-monster tua ini belum pernah melihatnya. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Suara 7 langkah dewa penindasan Xiao Yan terdengar, dan bahaya 7 langkah meningkat dengan kekuatan tubuh fisik, berubah menjadi Yuan Shen super raksasa setinggi 1 juta kaki. Xiao Yan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Jadi dia harus diberikan serangan terkuat dalam waktu yang singkat ini. 7 langkah Ning County jari-jari Xiao Yan muncul di udara. Jari bintang vermilion sudah sangat kuat. Tarian warisan Yuan Shen juga memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat dengan kekuatan tubuh fisik. 7 langkah diarahkan pada Yao Nantian dan 2 lainnya. Jari bintang vermilion diarahkan pada Chu Jiangye. Itu terlihat mendominasi, tetapi formula seperti itu hanyalah kedok. Dan dia sangat rakus untuk membunuh 4 orang, yang hanya akan menjadi bumerang. Chu Jiangye melihat cahaya keemasan yang jatuh perlahan, dan melihat sekeliling, itu seperti jurang emas. Sepertinya langit runtuh, tetapi dia tidak terburu-buru. Pena kelahiran kembali jatuh terus-menerus dan menulis kata, kematian, di udara. Dia tidak lengah, tetapi menulis 4 kali berturut-turut.
Warna emas gelap yang awalnya mengalir di bi kelahiran kembalinya juga menghilang setengahnya. Segel kematian situ dapat dipatahkan. Anda ingin melihat pertempuran yang putus asa ini? Berapa lama Anda bisa bertahan?